Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfia Septiani. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama mengenai teks cerita sejarah. Jadi yang pertama harus kita ketahui yaitu pengertian teks cerita sejarah. Jadi teks cerita sejarah merupakan teks yang menceritakan atau menjelaskan mengenai fakta peristiwa di masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu sehingga memiliki nilai sejarah. Jadi teks cerita sejarah ini membahas mengenai peristiwa-peristiwa di masa lalu yang memiliki nilai-nilai tertentu sehingga layak untuk disebut sebagai sejarah. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks cerita sejarah. Jadi bagaimana kita dapat mengetahui bahwa teks tersebut merupakan teks cerita sejarah? Kita dapat melihat dari ciri-ciri tertentu, yaitu isinya berupa sebuah fakta yang pernah terjadi, disajikan sesuai dengan kronologis atau urutan kejadian, atau biasa disebut dengan urutan peristiwa, memiliki struktur penulisan seperti orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Bentuk teks jenis ini merupakan teks cerita sejarah recount. Pada umumnya sering menggunakan konjungsi temporal atau biasa disebut dengan konjungsi waktu. Sekarang kita masuk ke bagian struktur teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu orientasi. Di bagian orientasi berisi terkait pengenalan atau pembukaan. Biasanya di dalam teks cerita sejarah berisikan penjelasan singkat mengenai kejadian yang sedang dijelaskan. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Di bagian urutan peristiwa berisi rekaman peristiwa sejarah yang berlangsung dan kemudian disampaikan menurut waktu kejadian, secara berurutan dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya yaitu reorientasi, yaitu merupakan bagian akhir dari teks cerita sejarah yang berisikan komentar pribadi atau tanggapan dari si penulis mengenai teks cerita sejarah tersebut. Pada bagian struktur ini, biasanya kita dibolehkan menyertakan ataupun tidak menuliskan bagian struktur ini karena sifatnya itu tidak wajib dan sah-sah saja jika tidak dimasukkan. Sekarang kita akan membahas mengenai fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu fungsi instruksi, merupakan fungsi teks cerita sejarah sebagai alat bantu dalam dunia pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi edukatif, merupakan fungsi dari teks cerita sejarah yang dapat dijadikan petunjuk serta pelajaran dalam kehidupan kepada manusia dalam berperilaku. Yang ketiga yaitu fungsi inspiratif, merupakan fungsi teks cerita sejarah yang dapat memberikan imajinasi, inspirasi, serta kreativitas untuk keberhasilan hidup berbahasa dan bernegara agar menjadi lebih baik. Dan yang terakhir yaitu fungsi rekreasi, merupakan fungsi teks cerita sejarah yang dapat memberikan rasa gembira serta senang kepada pembaca. Sekarang yang akan kita bahas yaitu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu memakai promina. Kita biasa mengenal promina dengan kata ganti, yaitu merupakan kata ganti yang digunakan untuk menggantikan benda atau menamai seseorang secara tidak langsung. Kata ganti itu contohnya yang pertama ada kata ganti orang pertama tunggal seperti saya, beta, dan aku. Kemudian kata ganti orang pertama jama seperti kita, kami. Selanjutnya kata ganti orang kedua tunggal seperti kamu, kau, engkau, dikau, anda. Kata ganti orang kedua jama seperti kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal yaitu dia, beliau, ia, dan kata ganti orang ketiga jama seperti mereka. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu memakai frasa adverbial, yaitu adalah kata yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, waktu, serta tempat. Yang ketiga yaitu memakai verba material, yaitu suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang menggunakan fisik ketika melakukannya, contohnya seperti membaca, melempar, mendorong, menulis, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu memakai konjungsi temporal,
atau juga dikenal sebagai kata sambung waktu yang berfungsi untuk menata urutan-urutan peristiwa yang disertakan. Contohnya seperti kemudian, lalu, setelah, dan lainnya. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah suatu kalimat yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Berikut ini adalah perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Antara lain, sejarah fiksi memberikan sajian kehidupan sesuai dengan pandangan penulis, pengembangan karakter tokoh yang tidak sepenuhnya diungkapkan, gambaran hidup dari batin tokoh secara lebih dalam, dan cerita yang disusun dengan dunia nyata. Sedangkan sejarah non-fiksi adalah gambar dari seorang tokoh yang ditulis secara lengkap dengan tema berdasarkan fakta, disusun berdasarkan fakta yang objektif, menjadikan tentang kehidupan sesuai dengan kata dan fakta yang ada. Berikut perbedaan mengenai teks sejarah dan teks novel sejarah. Perbedaan secara singkatnya, teks sejarah berisi tentang suatu fakta, sedangkan teks novel sejarah merupakan imajinasi atas fakta. Untuk lebih memahaminya, sekarang kita masuk ke dalam analisis dari perbedaan antara novel sejarah dan teks sejarah. Yang pertama yaitu, teks sejarah dituntut guna menyajikan hak faktual yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi, sedangkan novel sejarah bebas dalam menyajikan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Selanjutnya, teks sejarah wajib menyampaikan apa adanya, sesuai realita dan tidak boleh direka atau ditambah-tambahkan. Sedangkan dalam novel sejarah, novelis bebas sepenuhnya untuk menciptakan tulisan sesuai dengan imajinasi yang terkait kapan, apa, siapa, serta di mana, tetapi tetap mempunyai hubungan dengan situasi atau tokoh sejarahnya. Dalam teks sejarah, hubungannya biasanya fakta satu dengan yang lain butuh untuk direkonstruksi, setidaknya meliputi adanya topografi atau kronologinya. Sedangkan untuk di dalam novel sejarah, imajinasi serta kemampuan si penulislah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang mempunyai hubungan dengan situasi sejarah. Di dalam teks sejarah, sejarawan terikat dengan fakta terkait apa, siapa, kapan, dan di mana. Pelaku-pelaku kaitan antar pelaku, keadaan, situasi hidup, serta kondisi masyarakat secara universal juga harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan novel sejarah, pelaku atau tokoh, situasi hubungan, serta keadaan masyarakat biasa berasal dari imajinasi yang harus mempunyai relevansi dengan sejarah. Teks cerita sejarah memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama, terdiri atas unsur intrinsik, merupakan berbagai unsur yang secara langsung membangun suatu teks cerita sejarah. Unsur-unsur intrinsik yang berada di dalam teks sejarah antara lain yang pertama yaitu tema, merupakan ide pokok dari sebuah cerita. Pada teks cerita sejarah, tema yang biasa ditulis merupakan seperti tokoh agama pejuang, asal mula suatu tempat, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu alur atau plot, adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur dapat dibedakan menjadi alur maju, serangkaian kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadian atau bergerak ke depan. Yang kemudian alur mundur, serangkaian kejadian yang urutannya tidak sesuai kejadian atau bergerak mundur atau flashback. Selanjutnya alur campuran serangkaian yang peristiwanya diurutkan secara campur antara alur maju dengan alur mundur. Kemudian yang ketiga yaitu penokohan, merupakan pelukisan gambaran jelas terkait seorang tokoh dalam suatu cerita, biasanya tokoh yang dipakai pahlawan nasional atau tokoh penting di suatu daerah. Yang keempat, sudut pandang, adalah saran atau cara pandang yang dilakukan pengarang untuk menyajikan tokoh, tindakan latar serta beragam peristiwa yang terjadi dalam teks cerita sejarah. Sudut pandang yang dipakai adalah seperti orang ketiga, si pengarang yang terakhir. Latar adalah suatu gambaran dari sebuah cerita teks sejarah yang berwujud tempat, waktu, suasana pada kejadian yang berlangsung. Selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang terdapat di luar area fiksi serta dapat mempengaruhi lahirnya karya tetapi tidak menjadi bagian dalam area fiksi itu sendiri.
Pada pengajian terkait teks cerita sejarah berikut ada beberapa unsur eksplisit-nya. Antara lain yang pertama yaitu rekaman kebesaran ketinggian serta kehilangan pemerintah. Teks cerita sejarah lahir di istana serta dikarang oleh penulis golongan istana yang memiliki daya kreatif tinggi dalam merekam kebesaran ketinggian serta kegemilangan pemerintah. Yang kedua yaitu dari segi corak penceritaan. Cerita sejarah di dalamnya terkandung dua corak penceritaan yaitu cerita sejarah dan mitos. Yang ketiga itu unsur bias, yakni ciri sikap bias dari pengarang atau penyalin pada peristiwa yang diceritakan. Yang keempat yaitu unsur keagamaan. Contohnya di Indonesia banyak sejarah yang merujuk kepada perkembangan agama. Yang kelima yaitu unsur politis, pada umumnya memiliki terkait perebutan atau daerah kekuasaan yang terikat dengan politik. Yang keenam yaitu unsur ekonomi, pada umumnya mengisahkan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Contohnya berdagang, mencarikan, dan bertani. Terkait unsur sosial, pada umumnya terdapat jenjang sosial, contohnya antara rakyat atau antara penguasa dengan rakyat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis dari teks cerita sejarah dibagi menjadi dua kategori yang berbeda yaitu satu sejarah fiksi dan yang kedua yaitu non-fiksi. Sekarang kita bahas yang pertama yaitu sejarah fiksi. Di dalam sejarah fiksi terbagi menjadi 4 jenis yang berbeda antara lain yaitu cerpen. Cerpen merupakan cerita pendek yang berbentuk personaratif fiktif. Cerita cerpen ini cenderung padat serta langsung kepada tujuannya daripada dengan karya fiksi lainnya yang lumayan panjang. Kemudian yang kedua, novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis dengan naratif, umumnya berbentuk cerita. Penulis novel disebut sebagai novelis. Yang ketiga yaitu roman atau dikenal dengan kisah percintaan, karya sastra yang bentuknya prosa di mana di dalamnya melukiskan perbuatan pelakunya sesuai dengan watak jiwanya masing-masing. Yang keempat yaitu legenda. Ada suatu cerita masyarakat yang dianggap oleh sebagian orang sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Yang selanjutnya yaitu non-fiksi. Di dalam sejarah non-fiksi dibagi dalam 4 jenis juga yang berbeda juga. Yang pertama yaitu autobiografi, adalah keterangan hidup atau kisah dari seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang kedua yaitu biografi. Biografi adalah suatu keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang ketiga, catatan sejarah adalah catatan yang mengisahkan fakta atau peristiwa di masa lalu serta menjadi latar belakang masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu cerita perjalanan. Cerita perjalanan adalah teks yang mengisahkan terkait suatu perjalanan. Berikut ini kita dapat melihat contoh dari teks cerita sejarah beserta strukturnya. Nah, kita sudah selesai dan sudah sampai di penghujung dari pembahasan pembelajaran kita. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.